Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cogito ergo sum. Selamat datang di channel dosen senior. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas analisis waktu 3, di mana kita akan mempelajari waktu kritis di dalam 3 waktu, yaitu PERT. Ya, di mana ada waktu normal, suatu kegiatan ya. Ada waktu optimis, waktu tercepat, dan waktu pesimis. Oke, selamat menyaksikan. Headline topik yang dibahas adalah fenomena, definisi tujuan, satuan waktu, konsep diagram Gantt, CPM dan PERT, konsep AON dan AOA, langkah pengerjaan PERT, contoh kasus dan latihan. Fenomenanya, pada dasarnya setiap pabrik akan melakukan kegiatan produksi dalam bentuk pemrosesan. Setiap kegiatan produksi membutuhkan waktu dalam memproses input menjadi output. Dalam waktu proses, pada dasarnya bisa dipercepat dan diperlambat dengan menambah variabel pembantunya. Artinya, beberapa kegiatan bisa kita percepat. Misalnya, untuk membuat kue dibutuhkan waktu 1 jam, gitu. Tetapi dengan oven kita bisa buatnya dalam 30 menit, tapi tidak bisa dibuat dalam waktu 1 menit. Karena setiap kegiatan tersebut memiliki batas minimum dan maksimumnya. Definisinya adalah metode perhitungan waktu kegiatan produksi dengan dasar pemrosesan input menjadi output. Tujuannya untuk melihat berapa lama waktu proses produksi, untuk menentukan proses kegiatan yang dapat dipercepat dan diperlambat. Jadi kita bisa tahu yang mana bisa kita percepat, yang mana bisa diperlambat. Satuan waktu, kalau kutip itu artinya second, kutip 2 menit, H itu hour, D itu day, W itu week, M itu month, Y itu year. Oke. Jadi 2 minggu yang lalu kita sudah bahas diagram Gantt. Minggu lalu kita bahas CPM. Sekarang kita masuk ke PERT. Program Evaluation and Review Technique, metode penentuan waktu dengan melihat 3 keadaan waktu, yaitu optimis, normal, dan pesimis. Jadi ketika kita menguji CPM di minggu lalu, itu berada di dalam waktu yang normal, waktu yang direncanakan. Sedangkan waktu optimis adalah waktu yang sangat cepat, berarti kita anggap semua sumber daya tersedia, dan tiba-tiba pekerjanya sangat optimal bekerja, maka namanya waktu optimis, cepat. Sedangkan pesimis ketika keadaan ada masalah luar biasa, ada bencana alam atau ada demonstrasi yang menyebabkan gangguan proses produksi, maka waktunya menjadi lama. Jalur kritis adalah sebuah jalur proses produksi yang tidak pernah berhenti dalam memproses. Dikarenakan apabila jalur kritis berhenti, maka proses produksi akan terganggu dari segi waktu operasi. Jadi kita untuk menentukan waktu akhir itu hanya dengan melihat jalur kritis. Kita sudah tahu kira-kira untuk proses produksi ini berapa lama. Dalam memahami jalur kritis, seorang manajer harus bersiap menghadapi segala kemungkinan di dalam jalur agar jalur tersebut tetap berjalan. Jadi misalnya ada sebuah tambak udang yang harus ada kincir airnya, tanpa kincir air udang akan mati. Artinya kincir air harus tetap berputar dalam keadaan bagaimana juga. Artinya manajernya harus bersiap. Misalnya dia menyiapkan 2 kincir air dan menyiapkan banyak spare part. Jadi apabila rusak langsung dibetuli dan kincir air yang satu lagi harus dihidupkan.
Ya itulah pentingnya kita belajar manajemen operasional, yaitu bagian pemeliharaan. Ya, sekarang kita masuk ke dalam konsep AON dan AOA. AON itu adalah activity on node, sebuah konsep aktivitas di dalam operasi yang dilambangkan di dalam titik. Ya, jadi mohon maaf ya, minggu lalu saya buat ini arrow on node, jadi saya ralat ya activity. Oke. Jadi kegiatan A ya sebelum kegiatan B. Jadi kegiatan B dilakukan setelah kegiatan A selesai. Jadi tulis A dulu baru garis ke B. Jadi activity-nya di dalam node, ini node namanya, seperti itu. Jadi makin terakhir kegiatannya berarti dia ada di posisi paling kanan ya. Sedangkan yang baru dimulai di paling kiri. Kegiatan C dilakukan setelah kegiatan A dan B selesai. Jadi ini C, A sama B selesai baru bisa jalan C. Jadi syarat C itu A dan B. D dilakukan setelah kegiatan A dan B selesai, serta C dilakukan setelah kegiatan A dan B selesai. Jadi C itu syaratnya AB, D juga syaratnya AB. Ya, itu adalah konsep AON yang sangat familiar. Berikutnya adalah AOA. Jadi AOA itu bedanya activity on a row. Ya, ini juga saya mohon maaf ya, minggu lalu saya salah tulis. Oke, jadi activity-nya di atas a row. Ini dia di atas a row. Jadi ada node ini hanya pembantu saja ya. Oke, jadi kegiatan B dilakukan setelah kegiatan A selesai. Jadi ini B, A ke B. Oke, kemudian C dilakukan setelah kegiatan A dan B selesai. Jadi A, B ke node ini, baru row-nya C. D dilakukan setelah kegiatan A dan B selesai, serta C dilakukan setelah kegiatan A dan B selesai. Jadi A, B ke node ini, maka bisa C, bisa D. Oke, itu dia ya. Jadi konsep AON dan AOA. Ya, tapi di dalam kuliah saya menggunakan konsep AON. Konsep AON adalah konsep yang paling familiar. Di dalam konsep AON kita harus memahami beberapa aktivitas di dalam node. Ada early start, artinya yang pertama kali memulai, early finish, yang terakhir kali selesai, late start ya, yang terakhir kali memulai, yang terakhir mulai, let's finish yang terakhir kali selesai. Activity T time. Waktu awal adalah 0 atau kita akan sebut variabel dummy karena kita tidak tahu yang mana aktivitas pertama kali berjalan. Ya, untuk mendapatkan CPM atau kritis, EF sama dengan LF, artinya early finish sama dengan late finish ya. Ya, pertama kali selesai sama dengan terakhir kali selesai. Jadi untuk mengerjakan ES dan EF kita pakai metode forward, LS dan LF kita memakai metode backward. Forward berarti mengisi dari kiri ke kanan, sedangkan backward dari kanan ke kiri, tapi setelah forward. Oke, jadi ini dia. Ini activity, ini time, ini node-nya diperbesar ya. Ini early start, early finish, late start, late finish. Jadi untuk mendapatkan early finish ini, maka early start ditambah time sama dengan early finish. Early finish ini akan menjadi early finish berikutnya di depan ya, jika ada node yang lain. Kemudian late start ini didapat dari late finish dikurang time, maka dapatnya late start. Late start akan menjadi late finish di node sebelum A. Kira-kira seperti itu. Jadi mereka ini semuanya saling berhubungan. Ya, untuk mendapatkan jalur kritis ini harus sama, EF sama dengan LF, ES sama dengan LS. Itulah yang disebut dengan jalur kritis. Oke, langkah pengerjaan PERT dengan AON. List semua proses kegiatan produksi di dalam bagan AON. Masukkan semua keterangan waktu. Mulailah menghitung ES, EF, LS dan LF. Jadi ini yang kayak minggu lalu ya. Hitunglah secara forward jika ada pertemuan gitu ya, maka pilihlah nilai yang paling max. Lalu backward jika ada pertemuan maka pilih min. Lihatlah node yang memiliki nilai ES sama dengan LS dan EF sama dengan LF. Inilah yang disebut dengan jalur kritis. Kemudian hitunglah besaran waktu optimis dan pesimis. Waktu optimis lebih kecil dibanding waktu normal dan lebih kecil dibanding pesimis ya, karena waktu optimis ini adalah waktu yang cepat, makanya dia harus lebih rendah dibanding waktu normal. Sedangkan waktu pesimis yang paling besar ya, karena dia terlama. Waktu normal merupakan waktu standar dalam mengerjakan CPM. Jadi untuk mendapatkannya gitu ya,
A tambah 4M tambah B sama per 6 gitu ya. Jadi N ini adalah waktunya gitu ya. A ini waktu optimis, M ini normal, B ini pesimis. Jadi kita memberikan pengandaian. Yang kita tahu cuma M, si waktu normal di dalam soal. A sama B kita tidak tahu. Jadi kita andaikan dengan syarat harus di bawah waktu normal dan pesimis di atas waktu normal. Ya, ini dia waktu optimis, B waktu pesimis. Ya. A lebih kecil pada M, lebih kecil daripada B. Setelah mendapatkan nilai A dan B, maka gambarkan kembali jalurnya sehingga kita bisa tahu berapa lama penyelesaiannya ya. Pada dasarnya jalur kritisnya tidak akan pernah berganti. Yang berganti adalah satuan waktunya, berapa lama waktunya. Kasusnya ini sama ya kayak minggu lalu. Ada kegiatan aktivitas A memilah plastik, memilah sampah logam, memilah sampah basah, memilah sampah kaca, mensortir dengan magnet. Nah, tapi sebelumnya harus A, B selesai. Mensortir dengan pisau, C dan D selesai. Dan G memasukkan ke pembakaran, E dan F selesai. Itu ada waktu-waktunya. Ini adalah waktu normal. Ya, ini adalah waktu yang normal atau M. Sebuah kegiatan pembakaran di TPA, tempat pembuangan akhir. Ya, memiliki proses seperti tabel di atas dalam satuan minggu untuk 10 ton sampah. Hitung berapa lama menyelesaikan pembakaran dan tentukan jalur kritisnya. Jadi kita akan menghitung dengan 3 satuan waktu. Oke. Kalau satuan waktu normal sudah kita hitung di minggu lalu. Ya, tapi kita akan ulangi lagi. Kita gambarkan dulu ya, dummy ya. Lalu ada A, B, C, D. Ya, digambarkan karena aktivitas sebelumnya di dalam tabel sebelumnya tidak ada, maka dia duluan. Oke. Lalu untuk berjalan, AB itu merupakan syarat dari E, CD merupakan syarat dari F. Sedangkan yang terakhir adalah G, syaratnya E dan F. Oke, ini adalah bagan sederhananya, belum diperbesar node-nya. Sekarang kita akan perbesar node-nya. Oke. Kita mulai lagi dengan dummy. Nilainya adalah 0,0000. Baik, kita mulai dari A. Waktunya 2 minggu. Ya, ini 2 minggu. Jadi 0 ini akan pindah ke sini, 0. Oke, lalu 0 tambah 2, 2. Oke, lalu dia masuk ke E. Ya, E 3. Oke, tapi masalahnya untuk dapat E tadi ada B di sini. Jadi karena ini namanya persimpangan, ada A, ada B. Jadi tunggu B-nya dulu. Ya, B 5 masuk 0, 5. Oke, ada 5 sama 2. Karena ini metode forward, maka pilihlah yang max. 5 masuk. 5, 3, 8. Oke, lalu ya kedepannya itu masih ada ya, tapi nanti aja. Kita C 4, 0, 4, 4. Oke, masuk ke F, tapi nggak bisa karena di sini ada D. Tunggu D-nya dulu. Ya, D 2. Ya, masuk 0, 2. Ya, ada 2 sama 4 ya, metode forward, maka kita pilih 4. Oke, 4 masuk. 4 tambah 4, 8. Oke, EF syaratnya untuk maju ke G. Oke, 8 ya, sama aja ya, nggak ada masalah. 13. Oke, jadi ini waktu normalnya 13. Oke, untuk dapatkan kritis samakan 13 juga di bawah ya. 13 kurang 5 berarti ini 8 ya. Oke, jadi 8 masuk ke sini dan masuk ke sini. Oke, namanya udah metode backward ya. Oke, 8 kurang 3 5, 8 kurang 4 4. Oke, ini 5 akan masuk ke sini dan masuk ke sini. Oke. 5 kurang 2 ya, 5 kurang 2 ini 3. Ya, 5 kurang 5 ini 0. Oke. Ya, tapi belum bisa masuk ke sini karena ini banyak simpang, ada 4 ya, ada 4 yang ke sini. Sabar, kita main di sini dulu. Oke, 4 ya, 4 di sini, 4 di sini. Ya, oke, 4 4, oke. Ya, 4 kurang 4 0. 4 kurang 2 2. Oke. Yang boleh masuk ke sini adalah yang paling kecil. Ada 3, ada 0, ada 0, ada 2. Oke, yang mana aja oke. Min. Karena dia metode backward. Oke, maka selesailah pengerjaan ya, waktu normal. Oke, untuk melihat kritis atas dan bawah sama ya, sama ya. Jadi ini IF LF IS LS. Oke, ini sama nih, sama nih, sama.
sama. Oke, juga sama. Itulah yang disebut dengan jalur kritis. Oke, ya ini ada perbedaan waktu 3 minggu. Ya, ini ada perbedaan waktu 2 minggu. Artinya selama proses ini berjalan, mereka akan menganggur selama 3 minggu dan ini selama 2 minggu. Kalaupun mesin mereka rusak atau proses produksi mereka terhambat selama 1 minggu tidak masalah, karena mereka menganggur 2 minggu dan ini menganggur 3 minggu. Ya, oke, inilah namanya jalur kritis CPM. Ya, jadi ini tergantung manajer mau menempatkan mereka menjadi apa, begitu ya, karena mereka punya banyak waktu luang. Oke, jadi ini dia ya. Oke, B, C, I, F, G, 13 minggu. B, C, F, G. Oke, jalur ini tidak akan pernah berubah kalau kita masukkan ke dalam part. Yang berubah adalah waktunya ya, waktu optimis dan waktu pesimis. Ini waktu normal 13 minggu. Ini waktu optimis ya. Kita pakai waktu ini semua. Berapa waktu ini? Ya, pakainya sama ya. Ya, waktu optimis ya. Oke, kritisnya tidak berubah ya. Kita mulai. Oke, A1 ya, sudah jadi 1. Oke, 1. Belum bisa karena harus ada B, 4, 0, 4, 4. Oke ya. Yang boleh masuk berarti 4. Oke, 4, 2, 6. Oke, tadi di sini 8 ya. Oke. Berikutnya yang C. 0, 3. Oke, F. Belum bisa karena ada D-nya belum. 0, 1, 1. Yang boleh masuk adalah 3 ya. Oke. Iya, 3, 3, 6 sama. Oke, masuk. Oke, 6, 4, 10. Oke, berarti waktu optimisnya adalah 10 minggu ya. Oke, kita kembali ke kritis. Di bawahnya 10. 10 kurang 4, 6. Oke, 6 akan mengisi kedua ini. 6. Oke, 6, 2. 6 kurang 2, 4. 6 kurang 3, 3. Oke, 4 masuk ke kiri ke kanan. Oke, 4 kurang 4, 0. 4 kurang 1, 3. Oke ya, kemudian 3 masuk ke sini, 3 masuk ke sini. Oke, iya, kita masuk, iya. Oke, selesai. Itu untuk waktu yang optimis ya. Jalurnya tidak berubah ya, 10 minggu. Sekarang kita pesimis ya. Baik. 3 memulai 6. Oke, berarti yang masuk 6. Nah, di sini sudah 10 minggu ya, di sini sudah 10 minggu. Kalau optimis tadi 10 minggu. Baik. 0, 5. Oke, tunggu di 0 di 2 ya. Oke. Ya, 5 yang masuk, 10 ya, 10, 16, 6, 10, 10, mundur 5 ya, 6, 0, 3 ya, 5 ya, 2. Oke, selesai ya. Waktunya 16 minggu untuk kasus pesimis. Slide-nya tetap tidak ada yang berubah. Selesai seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu tadi waktu optimisnya 10 minggu, waktu normalnya seperti adalah 13 minggu, dan pesimisnya 6. Sama ya, saya minggu lalu cuma buat menjadi part ya, 3 waktu. Oke, demikianlah saya ya. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cogito ergo sum. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.